Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Iskandar Julkarnain MSI dan Ibu Juhairiyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurmolidia Bahri selaku moderator dari kelompok 10. Pada hari ini, kelompok kami akan memaparkan materi yang berjudul Perkembangan Proses Kognitif Peserta Didik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Muhammad Daris dengan NIM 21101181100019 sebagai penyaji materi. Yang kedua ada saya sendiri, Nurmolidia Bahri dengan NIM 21101182200014 sebagai moderator sekaligus penyaji materi. Yang ketiga ada Putri Hafizah dengan NIM 21101182200011 sebagai penyaji materi. Yang terakhir ada Widya Ruswindra dengan NIM 21101182100033 sebagai notulen sekaligus penyaji materi. Ada beberapa rumusan masalah yang akan kami paparkan dalam presentasi kali ini, di antaranya bagaimana mekanisme persepsi, apa pengertian dari memori, apa saja tipe-tipe memori, apa pengertian dari persepsi, bagaimana perkembangan memori, apa pengertian dari atensi, bagaimana perkembangan dari atensi, dan apa saja implikasi perkembangan proses kognitif dalam pendidikan. Adapun tujuan masalah dalam materi kami ini berguna untuk mengetahui pengertian dari persepsi, mengetahui bagaimanakah mekanisme persepsi, mengetahui pengertian dari memori, mengetahui apa saja tipe-tipe memori, mengetahui bagaimana perkembangan memori, mengetahui pengertian dari atensi, mengetahui bagaimanakah perkembangan dari atensi, mengetahui apa saja implikasi perkembangan proses kognitif dalam pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung memasuki materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Muhammad Daris. Kepada Muhammad Daris, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Jadi, materi yang saya sampaikan pada hari ini ialah persepsi. Jadi, apa sih persepsi itu? Persepsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu perception, yang diambil dari bahasa Latin perceptio, yang berarti menerima atau mengambil. Dalam Kamus Inggris Indonesia, kata perception diartikan sebagai penglihatan atau tanggapan. Eccles dan Shadley 1997. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh stimulus yang diterima oleh sistem alat indera manusia. Dengan kata lain, persepsi adalah proses menyangkut pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor internal seperti fisiologis, perhatian, minat, dan suasana hati. Yang kedua ialah faktor eksternal seperti ukuran dan penempatan dari objek, warna dari objek, atau motion atau gerak dari objek. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ada dua orang. Yang pertama dia suka akan sepeda, yang satunya lagi dia tidak suka sepeda. Nah, dalam faktor internal itu akan mempengaruhi. Kenapa demikian? Karena yang satu minat sepeda, yang satu tidak minat sepeda, akan beda pandangannya terhadap sepeda itu. Apakah sepeda itu wow ataupun biasa saja. Nah, yang kedua ialah faktor eksternal. Nah, contohnya saja seperti ini. Pasti kalian pernah melihat gedung-gedung yang besar ataupun sebuah gedung yang sangat berwarna cerah, itu akan menarik perhatian kita. Nah, itu adalah faktor eksternal. Selanjutnya, pandangan menurut ahli tentang persepsi. Menurut Levitt 1978, perception dalam pengertian sempit adalah penglihatan, yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas, perception adalah pandangan, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut Chaplin 2002, persepsi sebagai proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. 3. Menurut Morgan 1979,
Persepsi sebagai the process of discriminating among stimuli and of interpreting their meaning. Yang keempat, menurut Matsumoto 2000, mendefinisikan persepsi sebagai perception is the process of gathering information about the world through our sense. Jadi, saya menyimpulkan bahwa pengertian persepsi ialah suatu pandangan kita atau penglihatan kita terhadap suatu objek atau kejadian objek dengan bantuan indera, yaitu berupa misalnya saja mata, dan memaknainya. Bagaimana kita memaknai suatu kejadian atau objek tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana sih mekanisme persepsi? Nah, jadi, persepsi mencakup 3 komponen utama atau mekanismenya ada 3. Yang pertama, seleksi, penyusunan, lalu penafsiran. Yang pertama, saya jelaskan ialah seleksi. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap stimulus. Dalam proses ini, struktur kognitif yang terdapat pada kepala akan menyeleksi, membedakan data yang masuk, dan menentukan data yang mana yang relevan sesuai dengan kepentingan dirinya. Penyusunan, proses mereduksi, mengorganisasi, menata, ataupun menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu pola yang bermakna, itu disebut penyusunan. Yang ketiga ya penafsiran atau proses akhirnya. Proses menerjemahkan atau menginterpretasikan informasi atau stimulus ke dalam bentuk tingkah laku sebagai respon. Nah, saya akan menjelaskan contoh sederhana tentang mekanisme persepsi. Pasti kalian pernah melihat tentang lampu depan bagian motor. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian ketika melihat lampu depan motor? Ya, betul sekali. Sebuah wajah. Banyak orang mempersepsikan bahwa itu adalah mirip wajah. Kenapa? Nah, karena ada bagian-bagian atau struktur-struktur dari lampu bagian motor itu yang terlihat seperti wajah. Karena seperti melihat ada bagian matanya, hidungnya, ataupun ada mulutnya. Jadi, otak akan menafsirkan apa yang kita lihat sehari-hari. Jadi misalnya saja ada susunan seperti itu, kita akan menafsirkannya, oh, itu mirip wajah. Nah, mungkin itu adalah contoh sederhana dari mekanisme persepsi. Mungkin itu saja pemaparan materi saya pada hari ini. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Daris atas penyajian materinya mengenai persepsi. Materi selanjutnya akan membahas tentang memori yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Memori atau yang sering kita sebut dengan ingatan. Memori merupakan unsur penting dari perkembangan kognitif seorang anak, karena segala sesuatu untuk belajar selalu melibatkan memori. Memori adalah sistem kognitif manusia yang penting yang mempunyai fungsi sebagai penyimpanan informasi ataupun pengetahuan. Ada beberapa pendapat psikolog mengenai memori, diantaranya ada Suharna tahun 2005. Ia menyatakan bahwa ingatan atau memori menunjukkan pada proses penyimpanan atau informasi sepanjang waktu. Ada juga Chaplin tahun 2002. Ia menyatakan bahwa memori ini adalah keseluruhan pengalaman masa lampau yang dapat diingat kembali. Sedangkan Mieres tahun 1996 mendefinisikan memori sebagai the persistence of learning over time via strike and retrieval of information. Dan Santroff tahun 2004 mendefinisikan sebagai retensi atau ingatan informasi dari waktu ke waktu dengan melibatkan pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan kembali. Selanjutnya ada 3 tipe jenis memori, diantaranya ada sistem ingatan sensorik yang mencatat informasi yang masuk melalui salah satu kombinasi panca indera. Yang kedua ada memori jangka pendek. Memori ini kapasitasnya terbatas, di mana informasi hanya dapat dipertahankan selama 30 detik di ingatan. Ada juga memori jangka panjang. Sesuai dengan namanya, memori ini banyak menyimpan informasi dalam rentang waktu yang sangat lama. Selanjutnya ada perkembangan memori. Menurut Kartomo dalam Mustian tahun 2015, ia menyatakan bahwa ingatan anak pada usia 8 hingga 12 tahun mencapai intensitas paling besar dan paling kuat seperti daya menghafal dan daya mengingat. Dalam teori Abu Ahmadi dalam Mustian tahun 2015 juga menyatakan bahwa jika dilihat dari faktor usia ingatan paling tajam adalah masa kanak-kanak.
Dan ini baik sekali untuk daya ingatan mekanis, yakni daya ingatan yang hanya untuk kesan-kesan penginderaan. Sesudah umur ini, kemampuan dalam ingatan dapat dipertinggi, tetapi hanya untuk kesan-kesan yang mengandung pengertian daya ingatan logis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai memori. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Widya Ruswindra. Kepada Widya, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya menyampaikan salah satu materi pada hari ini. Materi yang akan saya sampaikan itu adalah atensi. Ini ada beberapa pengertian dari atensi. Yang pertama, atensi atau attention atau perhatian merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif. Parkin 2000. Pengertian kedua menurut Chaplin 2002, atensi adalah konsentrasi terhadap aktivitas mental. Yang ketiga, menurut Margaret W. Matlin 1994, menggunakan istilah atensi untuk merujuk pada konsentrasi terhadap suatu tugas mental, di mana individu mencoba untuk meniadakan stimulus lain yang mengganggu. Yang keempat, James menjelaskan bahwa atensi adalah pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang terhadap sejumlah objek simultan atau sekelompok pikiran. Yang selanjutnya adalah perkembangan atensi. Atensi pada anak telah berkembang sejak masa bayi. Aspek-aspek yang berkembang selama masa bayi ini memiliki arti yang sangat penting selama tahun-tahun prasekolah. Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa tingginya kecerdasan pada tahun-tahun prasekolah berkaitan dengan hilangnya atensi, habituation, dan pulihnya dishabituation jika diukur pada 6 bulan pertama masa bayi. Biasanya anak-anak pada masa prasekolah ini perhatiannya dipengaruhi oleh hal-hal yang menonjol, misalnya saja kelucuan seorang badut. Namun pada usia 6 atau 7 tahun, anak-anak mengikuti secara lebih efisien dimensi-dimensi tugas yang relevan. Misalnya seperti pengarah bagi pemecahan masalah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Widya Ruswindra atas penyajian materinya mengenai atensi. Materi terakhir akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Putri Hafizah. Kepada Putri Hafizah, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang implikasi perkembangan proses kognitif peserta didik. Di sini dalam proses ini guru berperan sangat penting. Sebab guru berperan dalam pembelajaran yang dipandang sebagai proses memasukkan informasi ke dalam memori, mempertahankan, dan kemudian mengucapkannya kembali untuk tujuan tertentu. Pada proses ini juga anak-anak secara bertahap mengembangkan kapasitas untuk memproses informasi dan juga mendapatkan pengetahuan serta keahlian yang kompleks. Guru dipandang sebagai pembimbing kognitif sehingga peserta didik mampu untuk mengembangkan proses kognitifnya dalam memahami tugas akademik. Di sini, di PPT ini kami menyajikan beberapa strategi yang dapat digunakan guru dalam membantu peserta didik mengembangkan proses kognitifnya. Terakhir, yang pertama mengajak peserta didik untuk memfokuskan perhatian dan meminimalkan gangguan. Cara yang dapat dilakukan guru untuk melakukan hal ini adalah mengemukakan tujuan pembelajaran, menjelaskan kepada peserta didik akan pentingnya materi tersebut untuk dipelajari, mengemukakan pendapat pada peserta didik bahwa mereka harus memfokuskan jika ingin mengingat sesuatu, dan memberikan mereka latihan memfokuskan perhatian tanpa adanya gangguan. Biasanya, sebagai contoh kecil, biasanya peserta didik yang diperbolehkan membawa handphone ke sekolah itu perhatiannya lebih terganggu, karena bisa saja kemungkinan handphone tersebut berbunyi sehingga peserta didik tidak memperhatikan guru di depan. Sehingga penting untuk seorang guru meminimalkan gangguan tersebut, yaitu dengan cara memperingatkan kepada siswa untuk mematikan handphone sebelum memulai pembelajaran atau mensilentkan paling tidak. Kemudian selanjutnya, yang kedua ada menggunakan isyarat gerakan dan perubahan nada yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting. Cara yang dapat dilakukan itu ada memperkeras suara, mengulangi sesuatu dengan penekanan, berjalan berkeliling ruangan, menunjuk, dan sebagainya.
Selanjutnya ada menggunakan komentar instruksional seperti, baik, mari kita diskusikan, terus sekarang perhatikan. Yang keempat ada menggunakan media dan teknologi secara efektif sebagai bagian dari pengajaran kelas. Biasanya guru-guru menggunakan LCD proyektor untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Dan hal ini biasanya anak-anak lebih menyukainya karena di LCD proyektor tersebut bisa saja dimasukkan gambar-gambar yang lebih berwarna, karena kebanyakan anak itu menyukai hal-hal yang lebih berwarna, sehingga mereka akan lebih semangat untuk melakukan pembelajaran. Tentu saja hal ini harus dilakukan secara efektif, agar pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir ada mengubah lingkungan fisik dengan mengubah tata ruang, model tempat duduk, atau berpindah pada satu setting berbeda. Biasanya anak-anak akan lebih cepat bosan dengan satu tempat duduk atau dengan suasana kelas yang seperti itu saja, sehingga hal ini bisa dilakukan oleh wali kelas agar anak-anak tersebut tidak mudah bosan. Itu dengan rolling tempat duduk atau mengadakan lomba menghias kelas agar anak-anak juga dapat melatih kreativitas mereka dan membuat mereka nyaman sendiri berada di kelasnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika kekurangan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Hafizah atas penyajian materi terakhirnya mengenai implikasi perkembangan proses kognitif dalam peserta didik. Baik, kita akan memasuki sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan presentasi kami pada hari ini yaitu perkembangan kognitif pada anak merupakan kemampuan anak untuk berpikir secara lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan suatu masalah yang termasuk dalam proses psikologis anak yang berkaitan dengan bagaimana individu tersebut mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.